Audio Jungle. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi Ibu Khadijah Inggit beserta seluruh keluarganya. Kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap ustazah, bil khusus Ustazah Salehah Mulakhela, dan juga para ustazah yang lain, para pimpinan majelis ta'lim, pimpinan pondok pesantren, segenap syaraif, segenap hubabah, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah SWT, selalu dalam keberkahan, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bahagia rasanya pada hari ini saya dapat bersama-sama untuk kita mengawali, ini belum masuk nih bulan maulidnya, tapi ya semacam jamaah takdim aja lah, gitu ya, pemanasan untuk kita lebih mempersiapkan hati menghadapi bulan maulid. Bulan yang kata Habibana Ali Habsyi, Rabi aqbal alaina marhaban bir Rabi, Rabi'una dzikruh manjahuh ladallah wasi'. Kata Habib Ali Habsyi, Rabi aqbal alaina. Ini Rabiul Awal mau datang nih. Rabiul Awal udah hampir-hampiran nyampe gitu nih. Marhaban bir Rabi, selamat datang wahai Rabi. Rabi'una dzikruh manjahuh ladallah wasi'. Rabiul Awal adalah bulan yang kedatangannya mengingatkan kita kepada seseorang yang derajatnya sangat tinggi, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu. Kata guru saya Al-Habib Umar bin Hafid, Rabiul Awal, Rabiul Tsani adalah bulan yang paling enak buat mendekatkan umat kepada Nabi besar Muhammad. Bulan paling enak buat PDKT sama Nabi Muhammad. Bulan paling enak buat kita kenalan lebih dekat, buat kita mendekat, buat kita merindu, buat kita menjadi seseorang yang pantas ada di belakang Nabi Muhammad di akhirat nanti. Bulan Rabiul Awal. Karena memang Allah SWT menjadikan bulan ini bulan khusus buat Nabi Muhammad. Kita nih sebagai umat Islam, kita banyak merayakan hari kelahiran. Meskipun saya ingat beberapa bulan lalu Habib Umar ada berkunjung ke Malaysia, tepat di tanggal di mana beliau itu lahir.
Akhirnya ada beberapa orang yang bikinin kue, ngasih surprise buat Habib Umar dengan kayak dibacakan Id Milad gitu ya. Mabruk alaf mabruk buat Habib Umar. Habib Umar ketawa aja. Terus Habib Umar bilang kayak begini, kami itu maksudnya para habaib, para ulama gitu ya. Beliau bilang kami tidak merayakan hari kelahiran selain kelahirannya Nabi Muhammad. Kami tidak merayakan hari kelahiran. Kenapa tuh? Kami tidak merayakan hari kelahiran, kata Habib Umar, selain kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan memang kelahirannya Nabi Muhammad kita rayakan sebagai bagian dari kesyukuran kita atas wujudnya cahaya Allah di atas muka bumi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah, qul, sampaikanlah kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, bifadlillah, atas anugerah yang Allah berikan, wa birahmatihi, atas rahmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, fabidzalika falyafrahu, bersenang-senanglah kalian atas hal itu. Kita disuruh merayakan, kita disuruh bergembira, kita disuruh untuk bersukacita atas fadlnya Allah, karunia-Nya Allah, dan atas rahmatnya Allah. Allah melanjutkan, huwa khairun mimma yajma'un. Rasa bahagia kalian, rasa sukacita kalian, seneng-senengnya kalian atas anugerah yang Allah berikan itu lebih baik daripada ibadah yang berhasil kalian lakukan. Rasa seneng, bahagia atas rahmatnya Allah lebih baik daripada ibadah yang kalian kerjakan, lebih baik daripada harta dunia kalian kumpulkan kemudian kalian sedekahkan, lebih baik daripada itu semuanya. Lebih baik bahkan dari ilmu yang kalian kumpulkan, kalian hafalkan. Apa lebih baik daripada itu semuanya? Rasa sukacita atas rahmatnya Allah. Dan kalau kita bicara tentang rahmatnya Allah, yang Allah kasih ke atas muka bumi ini, ketahuilah wujudnya Nabi Muhammad di atas muka bumi, lahirnya Nabi Muhammad ke atas muka bumi, adalah rahmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada umat manusia. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk rahmat kami, anugerah kami yang terbesar yang kami berikan kepada alam semesta. Makanya nih, datang bulan Rabiul Awal, hampir-hampir nih, kita seneng, kita gembira. Ibu-ibu sih saya tahu deh tuh, mau masuk bulan Rabiul Awal pada girang, seneng banget. Tinggal rasa senengnya mesti disesuaikan. Rasa seneng atas Nabi Muhammad. Bukan rasa seneng kayaknya sebulan gak masak nih. Bukan rasa seneng karena kalau udah masuk bulan Rabiul Awal bakalan banyak undangan-undangan maulid, kadang-kadang kita suka dikasih sembako katanya. Betul Bu? Enggak gitu ya.
melainkan rasa senang, rasa bahagia atas Nabi Muhammad. Wal farah birahmatillah min alamatil iman. Rasa bahagia atas Nabi Muhammad, rasa cinta atas Nabi Muhammad, rasa bahagia kita atas hal tersebut menunjukkan keimanan ada di dalam hati orang tersebut. Makanya orang kalau dia enggak Islam, enggak cinta menabi gitu ya, atau Islam sih tapi enggak punya rasa cinta menabi, enggak ada bedanya mau Rabiul Awal kek, Sofar kek, Dzulhijjah kek. Palingan ada bedanya Ramadan karena bulan puasa, Syawal karena halal bihalal. Selebihnya kayak nggak ada bedanya. Bulan demi bulan, bulan demi bulan, rasa hatinya sama-sama aja. Padahal nggak gitu teman-teman sekalian, nggak gitu. Rasa sukacitamu atas datangnya bulan Rabiul Awal adalah sesuatu hal yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu. Abu Lahab siapa sih yang nggak kenal? Kecelakaannya udah Allah tuliskan dalam Al-Quran. Kehancurannya, nasib buruknya di akhirat udah Allah tuliskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah kamu wahai Abu Lahab, sungguh-sungguh kamu telah celaka. Kurang apa tuh? Allah menegaskan kecelakaan. Saya selanaran data Lahab. Kamu bakalan masuk ke dalam api neraka yang berkobar-kobar. Wa imra'atuhu, bininya sekalian masuk, anak-anaknya ma'agna anu maluhu wa makasab. Enggak manfaat kamu punya anak, enggak manfaat kamu punya harta, enggak manfaat kamu punya pekerjaan, enggak manfaat kamu punya koneksi, enggak manfaat semua jabatan-jabatan kamu waktu di dunia. Saya selanaran datal hab, kamu bakal masuk ke dalam api neraka berkobar-kobar barengan sama bini kamu tuh sekalian. Abu Lahab. Akan tetapi sebagaimana yang Imam Bukhari menuliskannya dalam salah satu hadis dalam Sahihul Bukhari, ada Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad yang adalah adik dari Abu Lahab. Sesudah wafatnya Abu Lahab bertahun-tahun mimpiin Abu Lahab. Mimpinya orang soleh, pertanda. Salah satu dari kenabian yang tersisa. Kata Nabi Muhammad, "Dhahabatin nubuwah wa baqiyatil mubasysyirat." Kenabian tuh habis. Dengan wafatnya Nabi udah nggak ada lagi Nabi. Wa baqiyatil mubasysyirat, tapi tersisa kabar-kabar gembira. Tersisa pertanda, tersisa wahyu. Apa itu ya Allah? Wahyu yang tersisa, pertanda yang tersisa apa kalau bukan wahyu dari Nabi Muhammad? Yang kalau Nabi Muhammad wafat kan udah habis. Kata Nabi Muhammad, ru'yar rajulil mu'min yarahu au yura. Kata Nabi Muhammad, mimpi orang yang beriman, entah dia yang mimpi atau orang lain memimpikan tentang dia. Salah satu dari bagian kenabian. Salah satu bagian dari pertanda baik. Bahkan di zaman Nabi Muhammad membenarkan hal-hal yang seperti ini. Sayyidina Abbas satu waktu datang kepada Nabi Muhammad berkata, "Ya Rasulullah, ra'aitul barihah Abu Lahab." Semalam saya ngimpiin Abu Lahab. Abangnya udah wafat, udah meninggal, udah mati beberapa tahun silam. Saya liatin dia dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan, fi adzabin syadid, dalam azab yang sangat pedih. Tapi aku tanyakan padanya, kaifa halak? Bagaimana kabarmu, abangku Abu Lahab? Kata Abu Lahab, ana fi bi'sal halah. Wahai Abbas, saya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan gak enak, nyesel. Kenapa dulu gak ikut sama keponakan kita, Muhammad.
Walakin akan tetapi wahai Abbas, setiap hari Senin saya diberi keringanan siksa. Tiap hari Senin diberi keringanan. Allah kasih air minum dari selah-selah jari tangan saya yang saya hisap sepanjang hari Senin. Diadab yang lain, tapi tiap hari Senin bisa minum. Dikasih air mengalir seger enak dari sela-sela jari. Misi ya. Kayaknya nih ngomong urusan minum saya mendadak langsung jadi pengen minum. Berkat Maulid Nabi mudah-mudahan kita semua dikasih sehat insyaallah. Saudaraku sekalian, bimana tadzalika ya Abu Lahab? Gimana ceritanya kamu bisa dikasih keringanan siksa tiap hari Senin wahai Abu Lahab? Abu Lahab bercerita, karena pernah pada satu Senin datang budak saya, Thuwaibah, mengabarkan, wahai Tuan, saya barusan pulang dari rumahnya Aminah, saudara ipar kamu, dari abang kamu yang sudah meninggal dunia Abdullah. Saya datang ke sana karena dia telah melahirkan anaknya, keponakanmu itu. Saya pun tanya sama dia, wah Abdullah almarhum yang sudah meninggal, sekarang sudah punya anak, laki-laki atau perempuan? Laki-laki Tuan. Wah, bagus sekali. Saya bahagia pada saat itu. Sebuah Senin, satu Senin. Saya bahagia, saya sukacita atas kelahiran ponakan saya. Saya pun bertanya kepada budak tersebut karena saya sangat senang banget. Saya bilang, wah kamu ini udah ngasih kabar gembira sama saya pun juga pengen ngasih kabar gembira sama kamu. Sekarang saya tanya, kamu pengen apa? Budak saya kemudian ditanya, begitu dia jawab, Tuan, kalau kamu tanya sama saya sebagai seorang budak apa yang paling saya inginkan, sudah pasti jawabannya, saya ingin kamu merdekakan. Saya pun kemudian bilang, kalau gitu kamu merdeka mulai hari ini juga. Bahagia Thuwaibah dapat kemerdekaan atas jasanya Nabi Muhammad. Dia pun segera pergi ke rumah Aminah sambil bilang, wahai Tuan, mulai sekarang saya akan menjadi pelayan anakmu ini tanpa kamu berpikir saya harus dibayar. Makanya jadi salah satu pengasuhnya Nabi Muhammad, Thuwaibah al-Aslamiyah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini pernah seneng atas kelahiran Nabi sekali doang. Habisnya itu Nabi Muhammad bawa Islam dia durhaka. Habisnya itu Nabi Muhammad mengaku menjadi seorang Rasul dia gak percaya. Tapi lam yansa khaliquna lahu farhatahu wa bidal hadithu atana annal adhaba mukhaffafun fi kulli ithnain li farhatihi biman wafana. Kata Habib Umar, Allah gak lupa sama senengnya Abu Lahab sekali atas lahirnya Nabi Muhammad. Karena rasa senang tersebut Allah ringankan siksanya setiap Senin. Demikian yang disebutkan dalam sebuah hadis. Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min di fuadin imtala imana. Kata Habib Umar, ini padahal dia kafir. Dalam dia ulama ini yang saya bacakan. Ini padahal Abu Lahab kafir. Senang
amal lahirnya Nabi Muhammad di sebuah Senin. Pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi, Allah nggak lupa sama senengnya Abu Lahab. Padahal dia kafir. Apakah menurutmu Allah akan sia-siakan rasa senangmu atas kelahiran Nabi Muhammad? Padahal kamu beriman padanya, padahal kamu cinta padanya, padahal kamu rindu padanya. Apakah menurutmu Allah akan sia-siakan rasa senangmu terhadap lahirnya Nabi Muhammad, membuatmu cinta Rabiul Awal, membuatmu cinta Senin, membuatmu cinta Mekah, membuatmu cinta Madinah, membuatmu cinta majelis maulid, membuatmu cinta majelis sholawat, membuatmu berbahagia setiap datang bulan Rabiul Awal. Sebab artinya kita akan senantiasa bersama-sama bergembira merayakan maulid baginda kita Nabi besar Muhammad. Hasya, sungguh nggak bakalan Allah sia-siakan kebahagiaan di dalam hati kita ini. Makanya kalau ada orang nggak mau rayakan maulid Nabi Muhammad, itu sih saya kalau bilangnya bukan yang kenapa gitu ya. Mari saya berikan dalil. Enggak. Kalau ada orang yang gak mau maulitan, bahkan gak mau sholawatan, saya sih ngelihatnya orang yang rugi. Orang yang mau-maunya kehilangan salah satu kesenangan terindah di atas muka bumi ini. Betul gak Bu? Mau-maunya kehilangan kesenangan terindah yang ada di atas muka bumi. Ibu jalan-jalan seneng apa enggak? Pergi-pergi ke luar negeri, naik turun pesawat, seneng apa enggak? Emang pernah? Ibu-ibu belanja gitu ke mall, jalan-jalan gitu, lihat-lihat barang walaupun gak bisa beli, seneng gak Bu? Apalagi kalau ibu bisa beli, seneng, ya kan? Ibu pas pergi ke pasar tuh lihat cabai seger-seger, lihat ikan seger-seger, gitu ya. Ibu terus belanja gitu. Seneng apa gak seneng? Seneng banget. Ibu pas lihat-lihat tuh scroll di Shopee. Adek-adek nih scroll Shopee ya dek. Tuh terus aja. Beli kerudungan atu 3 jam belum dapet. Emang bener. Udah dapet mesin keranjang doang. Beli lipstick sebiji 3 hari belum nemu. Teman-teman sekalian, apalagi kalau bisa apa tuh namanya, check out ya barang-barang di Shopee. Senang apa nggak senang? Senang. Ibu-ibu sekalian, saya juga senang. Sama, kita perempuan senang. Pas dapat duit dari suami senang nggak Bu? Nggak tahu, saya nggak punya suami. Ibu sekalian yang saya muliakan, hal-hal yang menyenangkan, saya tahu hal-hal yang menyenangkan. Tapi Bu, sepanjang pengalaman saya hidup di atas muka bumi yang sudah saya rasa cukup lama ini, tidak ada kesenangan lebih senang daripada saat kita mengenang, saat kita merindu, saat kita bersama-sama bersolawat, membayang-bayangkan, mengenang-enang.
manusia paling agung, manusia paling indah, baginda kita Nabi besar Muhammad. Ibu, kalau kamu tanya semua jenis kesenangan-kesenangan yang telah tadi saya sebutkan, saya udah pernah ngerasainnya, Bu. Bahkan saya rasa lebih banyak darimu. Naik turun pesawat, kurang bikin rumah doang saya di bandara. Kurang ngambil loker doang saya. Naik turun pesawat, ibu-ibu serius sekalian. Menginap di hotel-hotel bintang 5 sampai bintang 7. Jalan-jalan, lihat-lihat kota-kota yang paling indah di atas muka bumi ini. Saya pergi, Bu. Saya lihat, Bu. Semua jenis kesenangan duniawi, alhamdulillah Allah kasih kepada saya. Tapi kalau ibu-ibu tanya, apa kesenangan yang menurutmu paling seneng? Bahkan sekedar ngebayangin aja tuh udah bikin seneng banget hati. Saya beritahu padamu, kesenangan paling seneng, yang bahkan kalau hati lagi sumpek ngebayanginnya aja udah bikin lega, yaitu kesenangan saat kaki mulai melangkah. Kadang-kadang diiringi dengan lari-lari kecil ketika pintu itu dibuka. Pintu Masjid Nabawi menuju ke Raudhah Asy-Syarifah. Saat kaki mulai melangkah, dengan degup-degup, rasa hati deg-degan tidak sabaran. Seperti saat pinangan ketika hari pertama menuju pelaminan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, lari-lari kecil menuju makam Nabi besar Muhammad. Ketika mata kembali memandang jeruji besi yang di dalamnya baginda manusia agung itu bersemayam. Ketika lisan mulai mengucapkan salam, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Mustafa, Assalamu alayka ya Mujtaba, Assalamu alayka ya Yasin, Assalamu alayka ya Taha, Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jika Allah mengizinkan lisan ini untuk mengucapkan salam di hadapan makam baginda Nabi besar Muhammad, ketika sambil berharap-harap cemas meminta kepada Allah, ya Allah, di atas muka bumi ini, diri ini pernah satu tanah dengannya. Ya Allah, di atas muka bumi ini, diri ini pernah berada dalam satu tempat dengannya, meskipun beda zamannya. Sebagaimana Engkau pernah hadirkan diri ini di tempat yang sama dengannya, hadirkan pula diri hina ini kelak bersama-sama dengannya di akhirat, ya Allah. Sebagaimana Engkau izinkan mata ini untuk memandang kubah hadrah, ya Allah. Sebagaimana mata ini Engkau izinkan untuk memandang orang-orang mulia yang bersambung nasab ilmu akhlak dengan baginda, izinkan pula diri ini ya Allah untuk memandang beliau secara langsung kelak di akhirat nanti.
ada yang lebih indah dari rasa hati kepada Sayyiduna Nabi. Tak ada kebahagiaan yang lebih bahagia dari tersambungnya hati dengan sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab keindahannya tak ada tara bandingnya. Sebab baginda kita Nabi besar Muhammad, manusia yang indah luar biasa. Alangkah indahnya dirimu ya Rasulullah. Tema kita pada hari ini, bukan? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau bicara tentang indahnya Nabi Muhammad, itu sih benar kata Habib Ali Habsyi, mahma hawalna, mahma balagna, ma balagna, mahma sa'ina, kayak apapun kami berusaha, Habib Ali Habsyi ini, kayak apapun kami berjuang menuliskan keindahan Nabi Muhammad, yang kami lakukan la tafi bi usyri mi'syari awsafi dzalikal mausuf, yang kami ceritain, yang kami bisa tuliskan, yang kami bisa sampaikan, enggak sampai 1% dari keindahan hakikatnya Nabi besar Muhammad. Enggak sampai 1% dari sejatinya keindahan baginda Nabi besar Muhammad. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi malam yusufi. Habib Ali Habsyi di maulid yang tadi ibu baca. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi, bersama dengan keindahan para seniman, bersama dengan keelokan pena para sejarawan, bersama dengan penulis yang menuliskan keindahan Nabi Muhammad sepanjang zaman, dari zaman hidupnya Nabi sampai dengan di zaman sekarang ini. Habis zamannya keindahan Nabi belum selesai dituliskan orang. Yang habis zamannya keindahan Nabi Muhammad belum habis dituliskan oleh orang. Innahu ainal inayah. Nabi Muhammad adalah sejatinya keindahan. Nabi Muhammad adalah hakikat keindahan. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Al-Insan Al-Kamil mengatakan tentang wajah Nabi Muhammad. Kata beliau, idza u'tiya Yusuf syatrul jamal faqad utiya nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al jamal kullah. Kalau dikatakan bahwa Yusuf mendapatkan separuh ketampanan, ketahuilah bahwa baginda kita Nabi Muhammad telah diberi Allah ketampanan sempurna. Tapi nggak ada orang pernah potong-potong tangan ketika melihat ketampanan Nabi Muhammad. Sementara Nabi Yusuf, ikhwat Zulaikha, teman-temannya, sahibat Zulaikha, teman-temannya Zulaikha, waktu ngelihat Yusuf sampai nggak sadar qata'na aydiyahun, memutuskan atau ngiris-ngiris jari tangan mereka ketika Yusuf lewat sampai nggak terasa. Begitu Yusuf dilewatkan di sahibat Zulaikha,
di hadapan kawan-kawannya Zulaikha, Imra'atul Aziz, istrinya bendahara negara. Perempuan-perempuan tersebut terbelalak matanya memandang Zulaikha sampai tidak sadar mengiris jari-jari tangan mereka. Sambil berdecak kagum, "Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim." Wah, ini bukan manusia. Ini pasti bukanlah manusia. Dia pastilah malaikat yang mulia. Ini bukan manusia. Ini pastilah bidadara yang ada di surga. Kalau ada. Nyatanya nggak ada ya. Jadi jangan nih. Jangan ada istri di sini bilang, "Tenang bang, saya mah sabar ngadepin abang di dunia. Tar di akhirat saya ketemu bidadara." Nggak ada. Nggak ada bidadara di surga. Jangan ngarep. Yang benar cuman suami bilang sama istrinya, "Saya mah sabar ngadepin kamu di dunia. Biar tar di akhirat saya ketemu bidadari." Bilangin kalau suami ngomong gitu, "Tenang bang, bidadari di akhirat nanti semuanya adalah pelayan saya." Siap-siap. Kalau kita masuk surga. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Katanya ulama yang ditanya perkara hal ini, sahibat Zulaikha qatta'na aydiyahun. Teman-teman Zulaikha pada ngiris jari mereka ketika memandang Nabi Yusuf. Tapi para sahabat perempuan di zaman Nabi Muhammad gak ada tuh yang kita lihat sampai mengiris jari-jari mereka ketika memandang wajah Nabi Muhammad. Para ulama menjawab gini nih, Nabi Yusuf itu sama Allah dikasih ketampanan dan cahaya. Cahaya kenabian. Tapi ketampanan Nabi Yusuf mengalahkan cahayanya. Meskipun separoh. Tampanan separoh, cahayanya kalah amat tampannya. Nabi Muhammad Allah kasih ketampanan sempurna dan cahaya. Akan tetapi cahaya Nabi Muhammad lebih kuat, lebih besar, lebih agung daripada ketampanan Nabi Muhammad meskipun Allah telah memberikannya sempurna. Karena cahaya Nabi Muhammad itu, para ulama mengatakan laukanat, andai saja sahibat Zulaikha, teman-temannya Zulaikha, andai saja perempuan-perempuan itu memandang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan lebih memilih untuk mengiris-ngiris hati mereka dengan kerinduan. Andai mereka memandang Nabi Muhammad, perempuan-perempuan tersebut lebih memilih untuk mengiris hati mereka dengan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana enggak? Kita ini loh udah 1400 tahun lamanya. Kita bisa segini kangennya sama Nabi Muhammad. Betul. Kita bisa segini rindunya sama Nabi Muhammad. Kita bisa segini cintanya sama Nabi Muhammad. Sampai membuat kita lomba-lomba, cepet-cepetan kalau hadir di majelis maulid. Sampai bikin kita tumpah air mata.
saat mengenang baginda Nabi Muhammad. Padahal kita bahkan belum melihat apa-apa dari Nabi Muhammad. Laula jamaluh, andai tidak karena keindahan Nabi Muhammad, ini semua tidak akan terjadi kepada kita. Betapa sering dirimu hadir majelis maulid saat qiyam, bayangin Nabi berlelehan air mata rindumu kepadanya. Betapa sering saat kamu sedang baca maulid atau baca sejarah Nabi atau diceritakan tentang Nabi Muhammad, air matamu berlelehan, rindu padanya. Padahal kalau ditanya pernah gak ketemu Nabi, boro-boro. Pernah mimpi Nabi Muhammad, boro-boro. Kalau ditanya gitu, emang kamu pernah dengar suara Nabi, boro-boro. Bahkan kadang ditanya, pernah gak nyampe Madinah? Belum juga, doain. Tapi cinta ini tidak berdusta, teman-teman. Rasa ini kita rasakan ada. Kenapa? Karena beliau indah luar biasa. Kayak gimana sih indahnya? Wa ajmalu minka lam tara qattu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Hasan bin Thabit menyampaikan tentang keindahannya Nabi Muhammad, wa ajmal minka lam tara qattu ainu. Yang lebih cakep darimu wahai Nabi Muhammad, mustahil ada mata manusia yang akan memandangnya. Mustahil ada mata orang bakalan lihat yang lebih cakep dari Nabi Muhammad. Udah gak ada. Udah gak ada. Gak akan lahir seseorang lebih cakep sebelum dan sesudah baginda kita Nabi besar Muhammad. Itu Nabi, teman-teman. Kalau kamu bicara mata, mata paling indah yang pernah ada di atas muka bumi, matanya Sayyiduna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu pernah ngelihat hidung perfect, cakep, bagus, saudara sekalian, dan kamu pengen tahu hidungnya siapa sih yang paling cakep nih? Hidung paling cakep Allah pernah ciptakan, hidungnya bagindamu Nabi besar Muhammad. Bibir paling indah, pipi paling merona, rambut paling indah, tubuh paling indah. Saudaraku sekalian, bahkan di usia di atas 60-an tahun, Nabi Muhammad tetap berdada bidang dan perut beliau terlihat kotak-kotak. Kalau kamu bicara tentang keindahan tubuh paling sempurna Allah berikan kepada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Indah luar biasa. Kulit beliau indah, segalanya indah. Sampai-sampai hal yang orang lain gak indah sama Nabi Muhammad indah juga. Hal yang orang lain gak cakep, Nabi Muhammad cakep juga. Contohnya, maaf, keringat. Orang cakep kayak gimana, gak mandi 5 hari, keringetan, udah deh tuh, baunya gak ada enak-enak. Saudara sekalian,
Nabi Muhammad keringatnya sampai diambil orang dibuat parfum. Li utayyib bihi nafsi wa li utayyib bihi sibyan. Perempuan tersebut Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik, begitu ngambil keringetnya Nabi Muhammad, dia coba peras, dia masukin dalam botol. Nabi tanya, ngapain kamu Sulaim? Saya lagi lewat di sini Rasul, keciuman bau wangi enak banget. Saya cari-cariin apaan yang wangi, ternyata engkau sedang tidur berkeringat wahai Rasul. Saya kepengen wangi ini biar bisa terus saya cium wahai Rasul. Jadi saya ambil keringatmu Rasul, saya coba dapetin setetes, 2 tetes. Buat apa? Li utayyib bihi nafsi wa li utayyib bihi sibyan. Buat saya jadiin parfum saya. Ama buat saya wangi-wangiin deh anak-anak saya Rasulullah. Bagindamu Nabi besar Muhammad. Allah ceritakan keindahan ini. Para ulama, para sahabat menceritakan keindahan ini. Sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Maulid Ad-Dibai. Idza jalasa fi majlisin baqiyatibu fihi ayyaman wa in taghayyab. Apabila Nabi Muhammad duduk di sebuah majlis, keciuman wangi beliau berhari-hari, meskipun Nabi tentu saja sudah tidak ada lagi di tempat tersebut. Idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Kalau beliau lewat di sebuah jalanan, keciumanlah dari bau jalanan tersebut, ketahuan Nabi habis lewatnya di jalan yang ini. Jadi kalau sahabat tuh ketinggalan jalan sama Nabi Muhammad, mereka nggak tahu nih Nabi Muhammad lewat jalan yang mana ya, MT Haryono atau jalan Tamrin misalnya gitu. Itu tinggal ngendus aja bau jalanan, tinggal cium-cium aja bau jalanan. Sebab baunya jalanan yang habis dilewati Nabi Muhammad berjam-jam, bahkan berhari-hari masih akan tetap tercium dari jalan tersebut. Nabi Muhammad tuh keistimewaannya tidak pernah buang angin. Seumur hidup Nabi Muhammad gak pernah kentut. Seumur hidup. Kalau buang hajat, iya nggak Ustazah? Iya. Kalau buang hajat, iya. Itu fitrah manusia teman-teman. Nabi Muhammad buang hajat. Sayyidina Ibnu Mas'ud yang suka nemenin Nabi Muhammad kalau sedang perjalanan tuh. Kalau Nabi pengen buang hajat, sahabat justru jalan duluan. Nabi sama Ibnu Mas'ud aja tuh. Ibnu Mas'ud ditanya. Ibnu Mas'ud, kamu kan suka nemenin Nabi tuh kalau perjalanan. Kita penasaran aja nih, pengen nih, kepo, fudul, pengen tahu. Itu nanti yang ngebersihin siapa Ibnu Mas'ud? Kalau Nabi habis buang hajat tuh yang ngebersihin siapa? Kata Ibnu Mas'ud, enggak siapa-siapa. Lah kok bisa? Kamu yang bersihin Ibnu Mas'ud? Enggak, bukan. Nabi Muhammad yang bersihin Ibnu Mas'ud? Enggak juga. Terus siapa yang bersihin? Enggak pernah kelihatan bekasnya. Karena tanah seolah rebutan dengan yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad. Jadi begitu keluar langsung hilang. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Keindahan luar biasa. Kita nggak bisa dapetin. Mudah-mudahan cukup di dunia aja nggak dapetnya. Di akhirat mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk mendapatkannya. Emang di akhirat Nabi Muhammad dibikin wangi juga. Nggak ada yang lebih wangi di akhirat daripada Nabi Muhammad. Kata Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru saya. Habib Umar cerita di akhirat nanti
tanah yang habis diinjak sama Nabi Muhammad. Itu wanginya misik, teman-teman, sampai semua orang kepengen bisa nyium tanah yang habis diinjak sama Nabi Muhammad di akhirat. Semoga Allah tidak menghalangkan kita dari keindahan ini di akhirat. Yang di dunia nggak pernah nyium wanginya Nabi, di akhirat mudah-mudahan bisa cium wanginya Nabi. Saya pernah ziarah ke Aqsa, Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu ada 2 masjid yang biasa dikunjungi orang. Ada Masjid Aqsa, ada depannya itu masjid yang kubahnya itu ya. Kalau Masjidil Aqsa tuh kubahnya hitam. Yang ada masjid kubahnya itu keemasan, kuning keemasan. Nah, itu di dalamnya ada batu besar, teman-teman. Itu tempat naiknya Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Tentu di zaman itu belum ada masjid. Masjid itu dibangun sesudah bertahun sesudah Isra Mi'rajnya Nabi ya. Nah itu saudara sekalian, satu malam waktu saya terakhir ada di Masjidil Aqsa, habis selesai sholat Isya, saya lewatin masjid itu, saya liatin marbotnya masjid lagi kunci-kunci. Jadi kalau malam habis selesai Isya, habis selesai orang witir apa gitu, masjidnya dikunci-kunci. Saya samperin, saya bilang khalina nadkhul, tolong dong bolehin kita masuk lagi nih. Saya bilang saya sama teman-teman saya nih besok sebelum subuh, malam nanti nih belum subuh, kita udah berangkat ke umroh. Jadi ini malam terakhir kami, boleh nggak kami sholat lagi di sini, barang 2 rakaat gitu, sholat witir. Dia karena kesian mungkin saya orang, dia nanya gitu, dari mana gitu, saya bilang dari Indonesia. Dia bilang oh baik kalau gitu, dia bukain lagi. Tapi dia bilang jangan lama-lama ya, saya bilang oke, bismillah, 2 rakaat aja kok. Masuklah saya, baru habis selesai saya sholat 2 rakaat, teman-teman saya gitu ya. Orang laki-laki tadi tuh nyamperin saya pikir oh ini biar suruh cepet nih. Ternyata dia nanya gini, "Ta'arif al-Arabiyya?" Dia bilang kamu ngerti bahasa Arab? Saya bilang boleh lah. Dibandingin orang Sukabumi. Karena pertanyaannya kan bahasa Arab, kalau bahasa Sunda ngertian orang Sukabumi pasti. Terus dia bilang, "Ta'ali bi'urwik." Dia bilang sini, saya mau tunjukin kamu sesuatu. Saya pun ikut sambil ngajakin teman-teman saya. Dia pergi ke bawah ke tempat batu itu. Batunya tuh nganggang, teman-teman. Sampai diikat pakai tali-tali gitu. Tali-tali yang kuat-kuat itu loh. Kenapa gitu? Karena kabarnya si batu itu tuh naik gitu, nganggang. Itu ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu batunya kayak mau ikutan juga gitu. Jadi kecabut dari tanah. Dia kemudian nunjukin saya sebuah lubang. Dia bilang adkhili yadik, masukin tangan kamu ke dalam lubang itu. Nah saya kan takut ya. Tahu-tahu udah kalah jengking. Tapi saya liatin mukanya kayak gak mau nipu gitu. Akhirnya, terus saya karena saya liatin kayaknya aman nih. Teman-teman juga bilang, masukin aja Ustazah, masukin. Bismillah deh. Saya masukin. Habis itu terus dia bilang, syamiyadik. Coba pegang di situ tuh, terus cium tangan kamu. Saya pegang deh tuh. Habis itu saya cium. Wanginya enak banget. Sampai saya jadi mikir, oh ini nih marketing S3 nih. Kayaknya dia mau jualan minyak wangi. Saya curiga nih sama si laki-laki ini, rupanya dia mau jualan minyak wangi. Tapi nyium wanginya asli enak banget teman-teman. Samar-samar tapi enak banget. Namanya bau wangian ini kan saya gak bisa cerita nih. Pokoknya enak banget dah gitu. Terus saya tanya sama dia
di mana saya bisa beli minyak wangi ini? Dia bilang nggak tahu saya. Oh ternyata nggak mau jualan. Saya bilang terus ini minyak apa yang ditaruh di sini? Dia bilang nggak pernah ada yang meletakkan minyak apapun di sini. Kami sudah tahu bahwa tempat ini wangi, lobang ini wangi dari kami kecil di sini. Di zaman di kecil-kecilan tuh udah sering mainan tuh sama temen-temennya. Nyiumin wangi di situ dan gak pernah hilang wanginya. Dia bilang ini wangi karena dulu waktu Nabi Muhammad naik Isra Mi'raj, beberapa helai jenggot beliau jatuh ke lubang ini. Dari 1400 tahun silam. Dari wangi jenggotnya Nabi Muhammad 1400 tahun silam. Sampai dengan sekarang. Semerbak wanginya masih disisakan Allah untuk kita umat zaman sekarang. Buat tambah yakin. Buat kita tambah ngerti betapa wanginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya baginda kita Nabi besar Muhammad di dunia hingga kelak di akhirat nanti. Biar kita nih, biar kayak saya yang suka wangian, yang suka nyium-nyium wangi-wangi gitu kan. Biar selalu doa, ya Allah, ciumkanlah kepada saya yang paling wangi yang pernah ada di atas muka bumi ini. Ya Allah, sampaikan saya untuk bisa mencium wanginya Nabi Muhammad di akhirat nanti. Wa ajmal minka lam tara qattu aini. Bau mulut. Orang tuh kalau secakep-cakepnya orang dah. Cakep-cakepnya orang. Bau mulut tuh gak ada yang wangi teman-teman. Betul gak? Anak tuh bayi paling wanginya cuman seminggu 2 minggu. Kalau udah masuk makanan macem-macem, udah deh tuh. Udah lain, baunya udah bau gak enak. Ya kan? Nabi Muhammad, para sahabat bercerita, idza takallama faka'annal miska yakhruju min fihi. Nabi Muhammad kalau sedang berbicara, kasturi bertebaran dari mulutnya. Kayak lagi ada orang nyemprotin minyak wangi dari dalam mulutnya baginda Nabi besar Muhammad. Itu enak banget pasti ya jadi sahabat. Asli. Saya gak iri sama siapa-siapa teman-teman. Saya gak iri sama siapa kayak orang kaya kayak orang cakep kayak orang apa gitu. Enggak, saya gak pernah iri. Saya kalau ditanya iri sama siapa, Ustaz, iri sama para sahabat, ya ampun, pengen tuh dapet. Kayak apa rasanya bisa duduk di hadapan Nabi besar Muhammad. Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh orang yang ada di hadapan Nabi disenengin sama Allah SWT. Matanya dikasih kesenangan, memandang yang paling indah di atas muka bumi ini. Telinganya dikasih kesenangan, mendengar suara yang paling indah di atas muka bumi ini. Hidungnya dikasih kesenangan, mencium paling wangi yang ada di atas muka bumi ini. Para sahabat bercerita, kami kalau salaman menabi kayak pegang sesuatu yang paling halus sekalipun. Saya udah pernah tuh pegang kain sutra lembut, kata seorang sahabat nih. Tapi saat saya salaman dengan Nabi Muhammad, gak ada, semua kalah lembutnya kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Habis itu saya cium balik tangannya, seorang sahabat bercerita. Dia bilang, saya salaman menabi. Nabi itu kayak habis baru nyelupin tangannya di dalam sebuah minyak wangi yang paling wangi. Kami kok salaman menabi nih, ini bau tangannya Nabi Muhammad nih, keciuman sampai berhari-hari dari wanginya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah baginda kita Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indah. Saya pernah mikir gitu, kenapa ya Allah tuh jadiin Nabi Muhammad seindah itu? Padahal gak dibikin sama Allah seindah itu juga kayaknya ya kita cinta umatnya kok. Penyelamat kita dunia akhirat, Bu. Gimana kita gak cinta? Betul gak? Andai nabinya biasa-biasa aja, gak yang paling wangi, gak yang paling cakep, gak yang paling indah, gak yang paling menawan, gak yang paling tampan. Andai nih nabi biasa-biasa aja deh gitu, biasa. Kita udah akan cinta karena beliau penyelamat kita dunia akhirat. Gimana kita gak cinta? Tapi kenapa sama Allah Nabi Muhammad tuh dibikin seindah itu? Ini pemikiran saya, wallahu a'lam. Agar kita umatnya tidak punya alasan untuk tidak cinta Nabi Muhammad. Agar kita tambah semakin tertawan hati. Agar kita semakin lebih-lebih lagi cintanya sama Nabi. Allah ciptakan manusia seindah itu di atas muka bumi ini. Ustazah, kalau seindah itu kenapa sih orang tuh gak semuanya beriman sama Nabi Muhammad tuh? Yang ngeliat Nabi tuh kenapa gak semuanya beriman? Karena iman tuh urusannya adalah hidayah. Lagi pula, saudara sekalian, gak semua orang sama Allah diizinkan memandang keindahannya Nabi. Bahkan di zamannya Nabi sekalipun. Ini dengarkan saya nih, ini penting. Penting. Kamu hidup di zaman 1400 tahun sesudah Nabi nih ya. Kita semuanya gak lihat Nabi Muhammad secara mata. Kasat mata nih kita gak lihat nih Nabi Muhammad. Mungkin wallahu a'lam ada sebagian orang pernah ngimpi Nabi Muhammad. Tentu para wali-walinya Allah, tentu orang-orang soleh gitu. Ada. Tapi teman-teman kan secara kebanyakannya mayoritas kita deh gitu. Kita gak pernah nih lihat Nabi Muhammad secara kasat mata. Akan tetapi saudaraku sekalian, ketika kamu cinta, ketika kamu membayang-bayangkan, kamu seolah telah melihat Nabi Muhammad dengan pandangan mata batinmu. Orang kalau udah cinta tuh sama Nabi, kayak dia udah pernah lihat Nabi. Pakai mata batin. Sesuatu hal yang Allah tidak karuniakan bahkan yang hidup di zamannya Nabi Muhammad. Enggak semua orang lihat Nabi Muhammad. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab, itu enggak lihat Nabi Muhammad. Yang mereka lihat adalah anak yatimnya Abu Thalib. Karenanya gak beriman. Orang kalau lihat keindahannya Nabi Muhammad, pasti akan beriman kepada Nabi Muhammad. Nah yang orang lihat itu tuh si Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf bangsanya. Ada perempuan cantik namanya Ummu Jamil, enggak lihat Nabi Muhammad. Yang dia lihat istrinya Abu Lahab ini ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Itu dia nggak pernah lihat Nabi Muhammad, teman-teman, nggak pernah lihat keindahannya Nabi. Yang dia lihat adalah anak yatimnya Abu Thalib, bukan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dengan cahaya, dengan karisma, dengan hidayah dan seterusnya. Di zamannya Nabi aja dia nggak lihat Nabi.
ada ceritanya tuh. Jadi waktu turunnya Tabbat Yada Abi Lahab, marah si Ummu Jamil. Soalnya dia dibawa-bawa. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Bininya tuh bakalan masuk neraka juga dia. Tukang bawa kayu bakar. Fi jidha hablun min masad. Di lehernya ada tali yang mengikat. Sehingga sekalian saya muliakan, habis diturunkan ayat itu dia marah. Dia samperin Nabi Muhammad, habisnya dia milih batu. Dia pilih batu yang dia bisa gampang bawanya tapi berat. Tapi cukup buat ngancurin kepalanya orang. Dia bawa tuh batu dicari. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Ini kan tantenya Nabi ya. Istri pamannya Nabi. Tentu Nabi Muhammad umurnya jauh di bawah dia gitu. Akhirnya nyamperin ketemu tuh. Orang bilang, tuh di dekat area Ka'bah. Di sana Nabi Muhammad lagi ngobrol sama Sayyiduna Abu Bakar. Didatengin sama dia Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Akan tetapi yang dia lihat cuma Abu Bakar. Dia saya bayanginnya kayak pemandangan yang aneh banget. Nabi ini lagi ngobrol, deket banget nih, adep-adepan sama Sayyidina Abu Bakar. Nabi lagi ngomongin gimana nih Abu Bakar, siapa aja nih yang baru masuk Islam. Iya nih Rasul, Utsman nih udah masuk Islam nih Rasul. Utsman ngajakin temen-temennya tuh anak baik dah. Masya Allah tuh orang. Lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, tiba-tiba Ummu Jamil dateng dengan muka yang berkeringat, cantik banget Ummu Jamil itu, makanya dipanggilnya Ummu Jamil. Ratu kecantikannya kota Mekah. Itu ratu, induk ibu, Jamil kecantikan. Ummu Jamil dia dipanggil. Dari cakepnya Ummu Jamil. Dia bawa batu kayak begitu besarnya. Dia nanya sama Abu Bakar, mana tuh teman kamu itu? Muhammad mana wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakarnya bengong. Lah Nabi Muhammad di depan dia. Sayyidina Abu Bakar ngeliatin Nabi, ngeliatin Ummu Jamil, nih orang kagak lihat apa gimana sih? Nabinya senyum aja. Mana tuh teman kamu Abu Bakar? Kalau saya ketemu dia, saya kepruk nih pakai batu ini kepalanya. Sayyidina Abu Bakar tinggal bengong aja. Bilangin tuh nanti kalau kamu ketemu sama teman kamu tuh Abu Bakar, sembarangan aja dia kasih kepada kita hija. Hija itu kalimat sumpah, gitu ya, kata-kata puisi tapi bukan memuji tapi nyumpahin. Jadi pikir Tabbat Yada Abi Lahab itu adalah puisi-puisi sumpahan gitu. Dia bilangin sama dia tuh, kalau aku ketemu sama dia, aku akan pukul dia dengan batu ini. Terus dia jalan lagi pulang. Dia jalan pulang, pas dia udah jalan berapa meter gitu, sama Sayyidina Abu Bakar tanya sama Nabi Muhammad, "Amma tarak ya Rasulullah?" Dia tidak melihatmu wahai Rasul. Apakah perempuan tadi ini gak melihatmu wahai Rasul? Mara'atka ya Rasulullah. Nabi Muhammad bilang, kaifa ra'ani al-ainul umya. Bagaimana dapat memandangku wahai Abu Bakar, mata yang gelap dan buta dari cahaya. Mataku, matamu, jika di dunia tidak dapat merasakan keindahan Nabi Muhammad, matamu, mataku, jika di dunia terhalang dari memandang keindahan baginda Nabi besar Muhammad, tidak dapat merasakan keindahan Nabi Muhammad, tidak mengerti rasa rindu kepada Nabi Muhammad,
tidak bisa merasakan indahnya Nabi Muhammad di dunia, berhati-hatilah. Jangan sampai matamu di akhirat nanti tidak Allah izinkan memandang indah wajah Nabi Muhammad. Sebab kata Nabi untuk akhirat nanti, wel liman la yarani ya Aisyah. Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat memandang wajahku wahai Aisyah. Nabi Muhammad indah. Maka di dunia ini celaka orang yang tidak dapat merasakan keindahan Nabi Muhammad. Dan di akhirat nanti kecelakaan yang sesungguhnya adalah untuk mereka yang tidak Allah izinkan memandang wajah Nabi Muhammad. Semoga jangan ada siapapun di antara kita yang termasuk di dalamnya. Siapa mereka? Manhum ya Rasulullah. Nabi tanya, Sayyidah Aisyah tanya, siapa tuh orangnya yang tidak dapat memandang wajah indahmu ini wahai Rasul? Nabi menjawab, al-bakhil. Orang yang enggak ngerti dermawan baik kepada dirinya sendiri. Orang pelit. Orang pelit yang paling pelit nih dia nih. Siapa itu? Yang gak ngerti bikin baik sama dirinya sendiri. Ada bu orang pelit, sama dirinya sendiri sih dermawan, sama orang lain nih pelit. Itu pelit, tapi pelit amatir. Ada orang yang lebih pelit lagi, yang bahkan sama dirinya sendiri aja dia gak mau gitu. Itu orang udah pelitnya pelit itu. Sampai punya duitnya, tapi baju maunya yang jelek-jelek. Punya duitnya, yang robek-robek dipakai. Itu pelit banget tuh. Duitnya punya, tapi sisir udah pada gompel dipakai mulu. Panci udah gak punya kuping dipakai mulu. Tuh orang pelit tuh. Orang pelit tuh. Teman-teman saya sekalian, ama dirinya sendiri aja dia pelit gitu. Itu orang paling pelit. Nabi Muhammad tuh cerita, al-bakhil. Orang yang nanti gak ketemu aku di akhirat, orang yang paling pelit, yang ampe dirinya sendiri dia tidak mengusahakan kebaikan dengan alladzi idza dzukirtu indahu lam yusalli alai, yaitu seseorang yang saat aku diceritakan kepadanya tidak ada yang bergerak sesuatu dalam hatinya sehingga dia tidak bersolawat kepadaku. Ada banyak. Jangan sampai kamu menjadi salah seorang di antaranya. Yang diceritain tentang Nabi Muhammad tuh kayak gak tertarik sama sekali gitu. Kayak lebih senengan diceritakan calon presiden. Siapa calon presiden? Kayak dia lebih seneng diceritain tentang calon gubernur, calon legislatif gitu ya. Daripada diceritain tentang Nabi Muhammad. Ntar ada maulidan loh di masjid yang itu. Apaan emang? Maulid. Ya udah deh. Enggak saya mah kalau acara-acara gituan enggak. Kenapa gitu? Ceritain Nabi Muhammad lagi. Udah tahu lah saya lah. Tahu. Tidak ada yang bergerak di hatinya. Diceritakan tentang Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad disebutkan. Sibuk sendiri main HP, selfie. Ini sedang dikisahkan tentang nabimu, penyelamatmu. Seseorang yang keindahannya dunia akhirat tak tertandingi oleh siapapun. Hatimu tidak tertarik, kamu adalah orang paling pelit yang ada di atas muka bumi. Bersiaplah untuk sebuah bencana paling besar. Karenanya Habib Umar bin Hafid bilang, bencana paling besar kepada umat ini kosongnya hati dari rasa cinta kepada Nabi. Orang yang semacam ini
Kelak akan menjadi orang yang menangis darah sesudah air matanya habis. Kelak di akhirat nanti menggigit-gigiti tangan-tangan mereka karena menyesal ketika melihat Nabi Muhammad digiring di belakangnya umatnya, digiring di belakangnya para nabi-nabi, digiring di belakangnya para wali-wali, digiring di belakangnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan umat beliau dari sejak zaman itu sampai zaman akhir nanti. Ketika dia melihat tetangga-tetangganya yang biasa dia temuin ada di barisan tersebut. Ketika dia lihat saudara-saudaranya yang hidup lebih miskin darinya waktu di dunia ada di dalam rombongan tersebut. Ketika dia lihat sahabat-sahabatnya, teman-temannya, orang-orang yang biasa dia jumpai di tukang sayur waktu belanja di pagi hari ada dalam rombongan tersebut, sementara dia terusir darinya, sementara dia tidak masuk di dalamnya, sementara dia tidak ikut dalam rombongan tersebut, menangis air mata darah sesudah air matanya habis hari itu. Allah ceritakan tentang mereka dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ada orang-orang yang menggigit tangan-tangan mereka, dua tangan mereka. Mereka gigiti sepanjang mahsyar. Guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid menceritakan sampai habis sesiku Allah balikin lagi, digigitin lagi. Penyesalan terbesar di akhirat. Kenapa? Kenapa segitu nyeselnya? Gak sempet haji? Bukan. Gak sempet nikah? Enggak, bukan. Siapa mereka? Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, andai waktu di dunia saya memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia ku sambungkan hatiku dengan Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia aku berhasil memiliki cinta padanya. Andai waktu di dunia aku berkenalan dengannya. Andai waktu di dunia aku hadir majelis-majelis di mana namanya disebut. Andai waktu di dunia saya memiliki ketertarikan dengannya. Well, liman la yarani ya Aisyah. Celaka yang di akhirat nanti tak dapat berjumpa denganku, wahai Aisyah. Semoga kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita, ponakan-ponakan kita, cucu-cucu kita, orang-orang yang kita sayangi, sahabat-sahabat kita, jangan ada yang masuk di antara mereka yang celaka di akhirat nanti dengan tidak berjumpa baginda Nabi besar Muhammad. Semoga kita, semua orang-orang yang kita sayangi, Allah izinkan di hari itu memandang wajah indahnya. Allah izinkan hari itu mendengar indah suaranya. Allah izinkan hari itu mencium indah wanginya. Allah izinkan hari itu kita dapat bersalaman dengannya. Allah izinkan kaki kita ikut melangkah di belakangnya. Hatta nadkhulal jannah ma'a. Sampai kita dapat diizinkan Allah masuk surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin.
Caranya gimana Ustazah? 3. Caranya 3. Pengen bisa barengan menabi, caranya 3. Yang pertama, paling gampang, lisanmu selalulah sebut-sebut namanya. Sebut nama tuh entah itu dengan sholawat paling gampang, entah itu dengan puji-pujian kayak baca burda atau baca sejarah, baca maulid. Maulid itu sejarah Nabi. Atau dengan yang seperti sedang saya lakukan sekarang. Lisan saya gunakan untuk menceritakan padamu tentang Nabi Muhammad. Itu cara paling mudah. Cara paling mudah. Untuk bisa dapat tiket kebersamaan dengan Sayyiduna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya Nabi Muhammad mengatakan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Kata Nabi, yang paling dekat tempatnya denganku di akhirat nanti adalah yang paling banyak baca sholawatnya kepadaku. Paling gampang nih, baca sholawat, gitu ya. Baca maulid, apalagi nih bulan Rabiul Awal nih yang segera akan kita jelang. Yuk kita pastikan tiap hari misalnya selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, tiap hari kita baca sholawat Nabi 100 kali misalnya tiap hari. Kurang banyak Ustazah, saya mau 1000 kali, silahkan. Selama Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Mesti kerasa tuh nanti. Kerasa naiknya tangga. Naiknya tangga kedekatan antaramu dengan Sayyiduna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, tiap hari saya mau baca kitab maulid. Misal, entah itu bersama-sama dengan orang menghadiri majelis maulid, entah itu sendirian dalam rumah gitu. Pokoknya tiap hari saya mau baca maulid Nabi Muhammad, Simtud Durar, tiap hari saya mau baca. Selama Rabiul Awal, Rabiul Tsani, cobain teman-teman. Cobain. Berasa banget. Berasa. Naiknya tangga cintamu dengan Nabi besar Muhammad. Apalagi Simtud Durar, Habib Ali Habsyi bilang, saya menulis Simtud Durar ini buat nambel cintanya umat zaman akhir. Nah kita nih zaman-zaman akhir nih agak kesulitan buat bisa dapetin orang-orang bisa nyambungin kita kepada Nabi Muhammad. Meskipun alhamdulillah Allah izinkan kita nih kenal kepada para habaib, kenal kepada para hubabat dengan rasa yang ibarat sinyal itu benar-benar penuh ya. Alhamdulillah. Tapi buat orang-orang yang jauh gak kenal-kenal sama mereka-mereka sekurangnya tambal cintamu kepada Nabi dengan baca Simtud Durar. Kalau bisa sambil cari tahu artinya. Karena indah maknanya. Itu yang pertama. Yang bisa kamu lakukan buat nyari tiket. Nyari tiket kebersamaan dengan Nabi Muhammad di akhirat. Cara pertama adalah dengan lisanmu. Selalulah menyebut-nyebut namanya. Apalagi ya kalau saya pikir-pikirin gak ada loh nama lebih indah disebut daripada nama Muhammad. Selain nama Allah, nama paling indah disebut bukankah nama Muhammad? Coba ganti nama lain. Gak seenak nama Muhammad. Betul gak? Cobain ganti nama lain. Nama Nabi yang lain deh. Dzulkifli. Kayak gak enak ya.
Tetap enakan mana tuh? Muhammad dengan Dzulkifli. Enakan Muhammad. Apalagi kalau kena orang-orang Sunda. Dzulkifli jadinya Dzulkifli. Jadi nggak asik. Bukan begitu? Yusuf. Cakep tuh Yusuf. Tapi kalau kena orang Sunda, Yusuf. I-nya hilang pula jadi Usup. S-nya jadi ganti pula jadi C. Jadi Ucup. Paling enak Muhammad. Orang Sunda bisa nyebut, betul? Coba orang Sunda nih bilang Muhammad. Bisa tuh kan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu cara nomor 1. Cara nomor 2, coba periksa lagi anggota tubuhmu dengan sunnah-sunnah baginda Nabi besar. Coba, kamu pengen deket sama Nabi Muhammad, pengen ada dalam barisan Nabi Muhammad, ikutilah sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Saya nggak lagi bilang sunnahnya yang gede-gede, karena saya sendiri menyerah buat ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad yang besar-besar, Bu. Kita semua nyerah, nggak ada yang sanggup ngerjainnya. Nabi Muhammad tuh ibadah di waktu malam hatta tawaramat qadamah, sampai bengkak kakinya. Siapa di antara kita yang sanggup ngerjainnya? Gak ada, gak ada. Kita tidak bengkak karena asam urat, kolesterol, atau jatuh kepelintir dari tangga. Bengkak tuh kaki kita. Tapi bengkak karena kelamaan ibadah di waktu malam, saya rasa enggak. Nabi Muhammad yang iya. Untuk ngerjain sunnahnya Nabi Muhammad yang besar-besar, kita nyerah. Innahu kana yadhkurullah fi kulli ahyani. Sesungguhnya Nabi Muhammad berzikir, mengingat Allah dalam tiap detak nadinya, dalam tiap detik waktunya. Siapa di antara kita yang sanggup melakukannya? Gak ada. Sunnah Nabi Muhammad yang besar-besar, Nabi Muhammad tidak pernah meletakkan kebencian di hatinya kepada siapapun. Bahkan kepada orang paling kafir di atas muka bumi sekalipun. Nabi hatinya kosong, bersih dari semua kebencian kepada siapapun. Sanggup? Enggak. Kita gampang bener tuh. Ntar sebel sama orang, ntar kesel sama orang, ntar benci sama orang. Habis itu sih kita istighfar, kita minta sama Allah, ya Allah ilangin ya Allah, ya Allah ilangin ya Allah. Pas ketemu enak lagi. Betapa susahnya jagain hati kita. Nabi Muhammad melakukannya. Dan itu adalah sunnahnya teman-teman. Itu adalah jalan hidupnya. Nabi Muhammad tidak pernah menyakiti siapapun. Susah kita buat ngerjain. Paling banter yang kita kerjain, tiap kali kita merasa menyakiti orang lain, kita berusaha minta maaf kepadanya. Sunnah Nabi Muhammad yang besar-besar, kita tentu saja nyerah. Kita tidak mungkin dapat melakukannya. Tapi masuk ruangan kaki kanan, keluar kaki kiri bisa. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan bisa. Tidur ngadep ke arah kanan bisa. Baca doanya tidur sebelum tidur, baca doa bangun tidur ketika bangun tidur bisa. Sebelum makan baca bismillah, akhir makan baca alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwata bisa? Bisa. Teman-teman saya sekalian, yang kita bisa kerjain, kita kerjain dari sunnah Nabi Muhammad. Itu cara kebersamaan. Jangan pernah anggap remeh sunnah sekecil apapun. Setiap sunnah yang kamu kerjakan, sekecil apapun, nabung tiket kebersamaan di akhirat nanti dengannya.
Sebab kata Nabi Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mengikuti jalan hidupku berarti telah mencintaiku. Siapa yang mencintaiku kelak bersama denganku di surga. Salah satu sunnah Nabi Muhammad yang kita bisa kerjain, senyum. Kalau ketemu orang senyum. Sunnah Nabi kita Muhammad. Dan yang terakhir, hal ketiga, kita pengen dapat tiket kebersamaan hatimu. Hatimu. Pastikan ada cinta kepadanya dalam hatimu. Hatimu pastikan gak mati kecuali setelah bawa cinta kepada Nabi. Siapa yang hatimu cintai selama ini? Coba lihatin. Jangan sampai cintamu kepada uang lebih besar daripada cintamu kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai cintamu kepada suamimu lebih besar daripada cintamu kepada Nabi Muhammad. Karena uang bakal kamu tinggalkan ketika kamu mati, Bu. Karena kamu gak akan manfaat apa-apa walaupun kamu dikubur dengan berlian. Memenuhi seluruh jari-jarimu, Bu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan bela mati-matian, jangan cintai mati-matian apapun yang tidak kamu bawa saat mati. Jangan cintai mati-matian apapun yang tidak kamu bawa saat kalau saya berharap saya mati bawa cinta kepada Nabi. Karenanya akan saya bela cinta dalam hati ini semampu yang saya bisa. Untukmu juga. Paling enak mati bawa cinta kepada Nabi. Nah, jangan mau terhalang dari hal itu. Yuk belajar buat nabung cinta terus-terusan kepadanya. Insya Allah. Pastikan di hatimu tuh udah punya rasa cinta. Ustazah gimana sih caranya? Saya kok enggak punya ya Ustazah. Saya kok biasa-biasa aja gitu sama Nabi. Ya kok ditanya cinta sih cinta. Tapi saya gak pernah ngerti loh rasanya kangen sama Nabi. Sampai nangis gitu gak pernah. Gimana pecinta? Hadirlah di majelis-majelis maulid. Di sanalah para pecinta berkumpul. Pandanglah wajah-wajah mereka. Larutlah dalam rasa-rasa mereka. Di majelis maulid dibacakan sejarah Nabi dari Simtud Duror ditulis oleh pecinta sejati. Habibana Ali Habsyi. Larutlah, ikutlah bersama dengan para pecinta-pecinta sejati. Di sanalah kamu akan tertular rasa. Sebagaimana mereka mendapatkan rasa itu juga melalui duduk dengan orang-orang yang telah memiliki rasa. Rasa akan sulit disampaikan lewat lembaran-lembaran kertas. Akan tetapi rasa mudah dialirkan ketika kamu duduk bersama para pecinta. Mudah-mudahan 3 hal itu jika kita lakukan, hati punya cinta, lisan selalu sebut namanya, dan anggota tubuh kita senantiasa berusaha mengerjakan sunnah-sunnahnya. 3 hal itu akan membuatmu tidak mati kecuali setelah distempel tiketmu untuk kebersamaan dengan Sayyiduna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah tidak menghalangkan kita darinya insyaallah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Kita mau khusyuk nih baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah agar kita tidak mati kecuali setelah dapat tiket kebersamaan dengan Nabi. Mau khusyuk baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Muhammad mengatakan suratul Fatihah lima quri'atlah. Surat Fatihah tergantung niat bacanya untuk apa. Kali ini kita niatkan, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Kasihanilah kami semuanya, ya Allah. Taruhkanlah kasih sayang-Mu yang terindah di atas muka bumi ini dalam hati kami. Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah ia adalah kasih sayang terindah yang kau berikan di atas muka bumi ini? Taruhlah rasa cinta kepadanya di dalam hati kami, ya Allah. Jangan biarkan kami mati kecuali setelah membawa cinta padanya. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu